Saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk. 2. Persediaan barang-barang dan modal. 3. Luas tanah dan kekayaan alam. 4. Penerapan teknologi. Dan gambaran atas teori pertumbuhan ekonomi klasik tersebut ialah: pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang dan modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun karena kurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan ekonomi pun ikut menurun. Sekian teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dan David Ricardo yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam, saya Fajar Nur. Teori pertumbuhan menurut Harold Blomer. Menurutnya perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Nah, dalam teorinya juga Harold Blomer menggunakan empat asumsi, yaitu 1. Barang modal digunakan secara total atau full employment. Yang kedua, besaran tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Dan yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi itu adalah tetap. Dan yang keempat adalah perekonomian itu sendiri hanya terdiri dari 2 sektor atau perekonomian tertentu. Nah, kalau menurut teori ini sih adanya syarat agar perekonomian suatu negara itu dapat berkembang secara jangka panjang. Nah, oh iya, Harold Blomer itu juga merupakan 2 orang yang berbeda ya. Teori Schumpeter. Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi atau ditentukan oleh inovasi kewirausahaan atau entrepreneurship. Kata kunci utama dalam teori Schumpeter ini adalah inovasi. Inovasi sendiri memiliki 3 pengaruh. Yang pertama, diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua, memiliki keuntungan lebih atau keuntungan monopolis yang menjadi sumber dana utama atau sumber dana penting untuk akumulasi modal. Dan yang ketiga, biasanya inovasi diiringi oleh imitasi atau perusahaan lain yang berusaha untuk meniru teknologi baru tersebut. Di sini saya akan membahas teori dasar tentang modal pertama yang merupakan salah satu pencetus dari teori pertumbuhan ini. Albert Einstein menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Akumulasi modal dipengaruhi oleh yang pertama, tabungan, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga investasi. Semakin besar pendapatan yang ditabung, investasi juga semakin meningkat. Sementara, jumlah tenaga kerja dalam teori ini merupakan jumlah penduduk dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan negatif. Jika pertumbuhan penduduk tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja, maka menurut Robert, pertumbuhan penduduk selalu dimanfaatkan sebagai sumber daya positif. Kemudian, faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Dan jika jumlah produksi meningkat, maka teknologi suatu negara meningkat karena mesin yang digunakan diperbarui. Pertumbuhan teknologi yang dimaksud adalah terkait dengan waktu di mana semakin canggih teknologi yang digunakan, tentu akan mempengaruhi proses produksi yang cepat, tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, Robert Einstein berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terdiri dari 2 input, yakni modal dan tenaga, yang dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan atau tidak berubah. Solo berasumsi bahwa terdapat hubungan yang konstan antara modal dan tenaga kerja dalam produksi output. Faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi. Oleh karena itu, tinggi rendahnya output tergantung pada cara memindahkan modal dan tenaga kerja. Terdapat 3 asumsi yang digunakan dalam model Solo, yaitu 1. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja ditentukan secara eksogen, di mana tidak ada perubahan pada
pada angkatan kerja dan teknologi. 2. Investasi dan konsumsi. Dalam keseimbangan asumsi ini, peranan permintaan terhadap barang berasal dari konsumsi dan investasi. Yang ketiga, pengaruh tabungan terhadap pertumbuhan. Asumsi ini menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah permintaan yang penting dari persediaan modal. Dari ketiga asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa model Solow merupakan model pertumbuhan ekonomi yang memberikan analisis secara statis, di mana semakin tinggi tingkat tabungan, semakin kaya negara tersebut, dan semakin tinggi tingkat populasi, semakin miskin negara tersebut. Menurut saya, terkait pemikiran Robert Solow adalah dalam pemikiran ini sangat baik, dikarenakan dalam pemikiran ini menghindari masalah ketidakstabilan, di mana jika negara berkembang seperti Indonesia ini mampu mengakumulasi modal, memanfaatkan penduduk dengan baik, serta mampu mengikuti perubahan teknologi, dapat memicunya meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semua negara akan memiliki standar yang sama dan mencapai kondisi yang stabil. Friedrich List 1789 sampai 1846. Menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup melalui tata cara produksi. Kurang lebih, kelompokan ini terdiri atas 4, yakni yang pertama, berternak dan mengembara, atau dimaksud juga dengan bergantung pada alam. Yang kedua, berternak dan bertani. Dan yang ketiga, bertani dan kerajinan. Yang keempat, kerajinan, industri, dan perdagangan. Karl Bucher 1847-1930. Karl Bucher mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Ada 4 tahapan dalam teori ini. 1. Rumah tangga tertutup, yaitu masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. 2. Rumah tangga kota, yang dimana munculnya hubungan perdagangan antar desa dan desa dengan kota. 3. Rumah tangga kemasyarakatan, yaitu perdagangan antar kota atau membentuk satu persatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dalam negara. 4. Rumah tangga dunia, di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara. Teori pertumbuhan menurut Leonard Sombart. Dalam teorinya, ia membagi proses pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Prakapitalisme. Pada masa ini, masyarakat masih mengandalkan kemampuan mereka ataupun kemampuan kelompoknya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, kapitalis madya. Pada masa ini, mulai muncul sikap individualis dikarenakan masyarakat mulai mengenal yang namanya mata uang. Hal tersebut juga memunculkan sikap egois karena banyak dari mereka yang ingin memperkaya diri mereka sendiri. Yang ketiga, kapitalis raya. Nah, pada masa ini kaum kapitalis itu mulai banyak bermunculan dan banyak dari mereka yang ingin memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga pada masa ini banyak muncul kaum buruh dan kaum pekerja. Nah, yang terakhir adalah kapitalis akhir. Pada masa ini pergerakan dari kaum kapitalis itu mulai terbatas dikarenakan banyak munculnya kaum sosialis yang hendak mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kaum sosialis itu ialah pemerintah. Nah, Werner Sombart juga beranggapan bahwa perekonomian itu dapat meningkat karena masyarakat itu tersusun dari organisasi dan ideologi yang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. W.W. Rostow pada 7 Oktober 1916 sampai 13 Februari 2003 adalah seorang ahli ekonomi, profesor, dan politikus. W.W. Rostow mempunyai 5 teori tahap pembangunan, yaitu 1.
Perekonomian tradisional. Perekonomian tradisional yaitu sistem ekonomi yang sangat mengandalkan sektor pertanian di mana tingkat pertumbuhan kapital sangat rendah. Yang kedua, perekonomian transisi. Perekonomian transisi yaitu kondisi di mana mulai terjadinya perubahan pola kerja di segala bidang dan perekonomian terus bergerak secara maju. Yang ketiga, perekonomian lapas landas, yaitu kondisi di mana terjadinya pembaruan yang produktif dan efisien di segala bidang, sehingga pendapatan per kapita dan pendapatan nasional meningkat. Yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan, yaitu kondisi di mana semua sektor memasuki masa dewasa, keahlian tenaga kerja mengalami perubahan yang positif, dan meningkatnya keahlian para tenaga kerja. Dan yang kelima, perekonomian dengan tingkat efisiensi yang tinggi, yaitu tahap di mana tidak ada lagi batasan untuk kebutuhan pokok, di mana masyarakat sudah hidup dengan nyaman, di mana mampu memenuhi semua kebutuhan. I know